Baik, kita mulai. Pak Heri, Pak Yayan, sambil menunggu yang lainnya. Izin kita mulai. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, para santri yang Allah muliakan, ahlan wa sahlan wa marhaban di mata kuliah atau mata pelajaran Bahasa Arab Dasar. Pak Heri dan Pak Yayan juga teman-teman yang lainnya yang mungkin saat ini sedang menyaksikan di rekaman atau di streaming yang lainnya. Alhamdulillah, penuh rasa syukur kita semua bisa berjumpa kembali di udara, memenuhi salah satu tugas dan kewajiban kita semua sebagai hamba Allah melalui program pesantren online dalam rangka terus meningkatkan kapasitas kita secara keilmuan dan pengalaman belajar kita. Alhamdulillah, Pak Heri dan Pak Yayan, juga teman-teman yang lainnya, Insya Allah izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kurnia Nurul Falah, sering dipanggil oleh rekan-rekan yang lain Kurnia, dan pada kesempatan ini Alhamdulillah biqudratillah wa bimasyiatillah saya ditugaskan untuk menyampaikan materi di mata kuliah atau mata pelajaran Bahasa Arab Dasar yang insya Allah pada sore hari ini, tepat di hari pertama kita melakukan ibadah siam, mengawali bulan suci Ramadan dengan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi penuh harapan kegiatan ini tentunya mengundang rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mungkin ada di antara kita, beberapa di antara kita yang uh, tidak bisa hadir, mungkin akan menyusul menyaksikan melalui rekaman. Alhamdulillah, bagi yang hadir tentunya menjadi motivasi lebih dan wujud rasa tanggung jawab lebih tentunya dalam mengisi dan mengemban setiap amanah atau tugas dan kewajiban masing-masing. Alhamdulillah, para santri yang Allah muliakan, sekali lagi uh, rekan-rekan boleh memanggil saya dengan Kurnia saja. Insya Allah kita akan lebih sering bertemu di kelas Bahasa Arab, tentunya di pesantren online. Dan sekali lagi, tema kita pada sore hari ini, rekan-rekan sekalian, adalah mengenal urgensi atau pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kolam atau lautan yang luas, karena bahasa Arab ini luar biasa erat kaitannya dengan Al-Quran, maka luasnya tidak bisa kita tentukan dengan keilmuan kita barangkali, karena Al-Quran itu sendiri luar biasa dalam dan luar biasa luasnya secara makna. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam pematerian bahasa Arab, tentunya ada mukaddimah atau pengantar, mengenal di awal bagaimana pentingnya dan bagaimana kedudukan bahasa Arab dalam kehidupan atau dalam kehidupan seorang muslim, tentunya bagi kita semua. Baik rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah kita langsung masuk supaya lebih efisien. Insya Allah di pertemuan pertama ini kita belum ada interaksi secara belajar atau secara latihan.
Namun insya Allah di pertemuan selanjutnya baru ada interaksi. Karena bahasa itu, bahasa Arab khususnya, mempelajari bahasa Arab itu terdapat latihan-latihan atau interaksi-interaksi yang mesti satu sama lainnya mendapatkan giliran. Gitu. Jadi nanti Pak Heri izin, Pak Yayan juga sama Pak Risto, gitu ya. Dalam bahasa Arab ini metode yang salah satu metode yang kita gunakan adalah diskusi. Artinya setiap kita yang hadir di Zoom ini mempunyai kesempatan untuk berlatih uh, mengenal atau mempelajari berinteraksi langsung dengan materi bahasa Arab. Jadi metodenya bukan metode istimaah atau metode menyimak, tidak. Tapi kita lebih kepada berinteraksi antar dua arah insya Allah. Nah, sekali lagi untuk pertemuan kali ini mungkin kita searah dulu ya dari saya kepada rekan-rekan. Insya Allah di pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya kita sudah masuk ke pematerian kitab menggunakan salah satu kitab bahasa Arab dasar. Insya Allah akan dijelaskan pada slide yang insya Allah akan ditampilkan. Baik, rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, sekali lagi tema kita akan berbicara sore hari ini terkait dengan bahasa Arab dasar yang ditujukan atau yang digunakan bagi para penutur non-Arab, yaitu kita semua. Baik, mudah-mudahan slide-nya bisa terlihat ya. Jadi al-lughatul arabiyyatu al-asasiyatu. Bahasa Arab dalam tulisan bahasa Arabnya al-lughatul arabiyyatu al-asasiyatu. Bahasa Arab dasar. Dasar itu bahasa Arabnya asas. Mungkin sering mendengar ya kata asas, azaz gitu ya. Ada azazi atau azaz. Itu artinya dasar. Asas itu dalam bahasa Arab dasar. Yang kemudian dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia diserap menjadi S-nya itu berubah menjadi Z, azaz gitu ya. Kita sering mendengar kata azaz. Al-lughatul arabiyyatu al-asasiyatu, bahasa Arab dasar, li ghairin natikina biha, untuk para penutur non-Arab. Ya, siapa penutur non-Arab itu? Kita semua. Saya, Pak Heri, Pak Risto, dan Pak Yayan, juga teman-teman yang sedang menyimak materi ini, semuanya adalah non-Arab begitu. Jadi selain dari non-Arab. Istilahnya li ghairin natikina biha. Kemudian judul atau tema kita atau subtema kita adalah fi bayani ahammiyatiha, untuk menjelaskan pentingnya bahasa Arab, wa manzilatiha, dan kedudukan bahasa Arab, wa anasiriha, dan unsur-unsur bahasa Arab. Saya ulangi lagi, ahammiyatiha, aham itu artinya kepentingan atau urgensi gitu ya. Pentingnya bahasa Arab, kemudian wa manzilatiha, dan kedudukan. Manzilah itu artinya kedudukan, diambil dari kata nazala yanzilu nuzulan, artinya tempat turun. Yang kita artikan manzilatun di sini bukan tempat turun, tapi kedudukan, artinya posisi bahasa Arab itu seperti apa gitu. Manzilah. Kemudian wa anasiriha, dan unsur-unsurnya. Baik, sekali lagi insya Allah di 30 menit ke depan kita akan berbicara tentang pengantar atau sebuah pengantar belajar bahasa Arab seperti apa, insya Allah. Baik, rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, saya mengawali dengan menyampaikan dasar mempelajari bahasa Arab.
Sekali lagi, dasar mempelajari bahasa sebelum ke bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan dalam surat Al-Alaq ayat pertama melalui sebuah kata yaitu Iqra. Nah, lafadz ini tentunya tidak asing bagi kita. Iqra itu artinya apa? Sekalian, bacalah Dan gitu ya. Iqra itu bacalah. Seakar kata dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an bacaan. Kemudian seakar kata juga dengan qori'un atau kita sebut sebagai qori, orang yang membaca. Qori. Kemudian ada juga kiroah atau kiraatul Quran. Kiroah itu membaca juga. Nah, dalam surat Al-Alaq ayat pertama, sesuai dengan ayat yang pertama kali turun, Allah menyampaikan dengan Iqra. Iqra dalam bahasa Arab merupakan fi'il amr atau kata kerja. Artinya ayat yang pertama turun kepada kita semua yang hidup di zaman ini, Allah turunkan berupa kata kerja. Jadi bukan kata benda atau kata bantu begitu ya, tapi kata kerja. Kata kerja itu fiil. Fiilnya adalah fiil amr, perintah. Makanya di sini ikra artinya atau maknanya adalah bacalah. Nah, dasar mempelajari bahasa adalah membaca. Maka sekali lagi bahasa itu sangat penting dipelajari karena ada salah satu unsur atau salah satu aspek yaitu membaca. Bagaimana mungkin seseorang bisa memahami ilmu tanpa wasilah membaca? Membaca adalah bagian dari mempelajari bahasa. Maka sekali lagi saya awali dengan lafaz Iqra. siapa pakai HP-nya? Baik, kita lanjutkan rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan. Kemudian ada pertanyaan bagi kita, sebagai renungan bagi kita, mengapa belajar bahasa Arab? Saya Apa? coba kumpulkan jawabannya, rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang bisa menambah begitu ya, silahkan. Sekurang-kurangnya ada 4, mungkin ada yang kelima, keenam, silahkan. Alasan itu bisa jadi banyak dan tidak terhingga. Namun saya coba kumpulkan dari beberapa alasan itu, rekan-rekan santri semuanya, mengapa kita belajar bahasa Arab? Karena ada tujuan yang penting yaitu lebih mudah memahami yang pertama, memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, memahami hadis. Yang ketiga, yaitu memahami kitab berbahasa Arab. Entah itu kitab tafsir, kitab kitab klasik yang lainnya seperti usul fikih, kemudian fikih itu sendiri, kemudian kitab sejarah, kitab tarikh, kemudian kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. Dan yang keempat, ini yang tidak kalah penting, agar kita lebih mudah memahami ibadah. Ibadah yang kita jalankan, ibadah yang kita lakukan seperti sholat, doa, kemudian Oh, enggak. lainnya. Artinya, rekan-rekan sekalian, inilah di antara alasan, gitu ya. Saya catat 4 saja. Sekali lagi mungkin ada yang kelima, keenam, ketujuh, itu silahkan begitu ya. Ada yang menambahkan. Namun di antara sekian banyak alasan itu ada 4 poin utama mengapa seseorang termasuk kita belajar bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Hadis berbahasa Arab. Kitab berbahasa Arab sudah tentu berbahasa Arab.
ibadah pun prakteknya menggunakan bahasa Arab. Begitu. Mulai dari azan, kemudian sholatnya, doanya, dan praktek-praktek ibadah yang lainnya tentunya ada yang menggunakan bahasa Arab. Secara lisan maksudnya begitu. Baik. Rekan-rekan sekalian, ada sebuah analogi sebelum kita masuk pada penjelasan berikutnya. Kira-kira begitu ya bagi rekan-rekan ketika kita menggali tanah. Untuk menggali tanah, kira-kira kita pilih yang mana? Rekan-rekan sekalian, ada yang bisa bantu menjawab? Yang A atau yang B kira-kira? A, kita menggunakan cangkul, kemudian B, kita menggunakan alat berat. Ada yang mungkin milih A atau milih B. Kira-kira rekan-rekan sekalian mau pilih yang mana? Ketika disuruh untuk menggali tanah. Dua-duanya memiliki fungsi atau memiliki kegunaan yang sama, yaitu untuk menggali tanah. Tapi tentunya ada perbedaan. Yang A, karena ini alatnya adalah tradisional, begitu ya. Yang A tradisional dan mungkin klasik. Kira-kira kalau dari sudut pandang dalam atau tidaknya, rekan-rekan sekalian, dalam atau tidaknya, kira-kira lebih dalam mana? Cangkul atau alat berat? Alat berat. Alat berat. Alat berat. Tentu alat berat. Kendati pun kita memilih cangkul, boleh-boleh saja, silahkan begitu ya. Mungkin kalau dengan alat berat, 5 menit itu atau 10 menit bisa 10 meter begitu ya. Tapi kalau dengan cangkul, 5 menit itu mungkin hanya semeter atau 2 meter. Begitu. Nah, tentunya kedua hal ini memiliki kegunaan dan memiliki fungsi efisien yang berbeda. Kendati pun dua-duanya bisa digunakan untuk menggali tanah. Nah, analogi yang kedua, untuk memahami Al-Quran, menggali kandungan Al-Quran, menggali makna Al-Quran, kira-kira kita mau pilih yang mana? A, dengan atau tanpa bahasa Arab, atau menggunakan terjemah yang ada, begitu ya. Kan sekarang banyak ya rekan-rekan sekalian, kitab-kitab itu sudah banyak diterjemahkan, begitu ya. Atau sekarang sudah zamannya AI, banyak yang mesin-mesin itu sudah canggih menerjemahkan. Apakah kita memilih A untuk memahami atau menggali makna Al-Quran itu? Apakah A atau B? Kalau yang B, kita mempelajari bahasa Arab dengan berbagai cabang ilmu. Seperti ilmu nahu, ilmu sorof, kemudian balagohnya, atau sebelumnya ada i'lal, ibdal, kemudian ada balagoh, kemudian disusul dengan mantiknya, disusul dengan keilmuan-keilmuan bahasa Arab yang lainnya. Kira-kira begitu ya. Kalau ini ditanyakan kepada kita, gitu ya, apakah kita milih A atau yang B? Nah, tentunya masing-masing punya argumen begitu ya. Nah, ibarat tadi, kalau yang A ini diibaratkan seperti cangkul yang tentunya bisa kita dapatkan secara mudah gitu ya. Biayanya juga mudah, ongkosnya mudah, tapi kedalaman makna Al-Quran hanya terbatas pada terjemah yang disusun oleh penyusun. Jadi kita terpagari oleh atau kita hanya sebatas bisa menggali apa yang digali oleh orang lain melalui terjemahnya. Nah, berbeda dengan yang B. B ini kita ibaratkan sebagai alat berat tadi. Ketika kita memilih yang B, maka ada konsekuensi. Biaya, waktu, ongkosnya pun berat karena menghadirkan alat berat.
kita harus memahami dan mengkaji berbagai cabang ilmu bahasa Arab. Seperti yang tadi disebutkan, ada ilmu nahwu dengan berbagai kaidah yang beragam. Kemudian ada ilmu cabang tasrif. Kemudian ada cabang-cabang ilmu yang lain yang konsekuensinya harus kita pelajari, rekan-rekan sekalian. Nah, sekali lagi, karena bahasa Arab itu tadi untuk memahami Al-Quran atau menggali kandungan Al-Quran, maka sekali lagi alat mana yang rekan-rekan sekalian mau pilih begitu ya. Dan ini tentunya menjadi ujian karena setiap pilihan mempunyai konsekuensi dan mempunyai hasil yang berbeda tentunya. Begitu. Nah, rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, para santri azakumullah. Kemudian kita meyakini bahwa bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran. Bagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Yusuf, Quran surat Yusuf, surat ke-12 ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dari sini kita bisa memahami bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab. Di sini ada lafaz Arabiyyan. Jadi kalau ada lafaz Arabiyyan, ada ya nisbah di sini, artinya dia berbahasa Arab. Contoh seperti Indonesia, Indonesian, Misriya, gitu ya, itu ada sifat yang melekat. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran. Dan menjadi kedudukannya atau posisinya bagi umat muslim saat ini menjadi sangat penting sekali. Khususnya untuk kita semua. Muslim di seluruh dunia pasti mengakui bahwa bahasa Arab memiliki posisi penting. Mengapa? Karena ia diturunkan sebagai bahasa Al-Quran. Mengapa diturunkannya dengan bahasa Arab? Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab mampu mengakomodir makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang tidak bisa diakomodir oleh bahasa-bahasa yang lainnya. Termasuk bahasa kita semua. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, belum mampu mengakomodir makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Hanya bahasa Arab yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa yang mewakili, mengakomodir makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sekali lagi tegasnya, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Agar kamu menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir atau memiliki akal. Baik, rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Mari sama-sama kita perhatikan kaidah usul fikih ini, gitu ya. Di hari Selasa kemarin kita dibersamai oleh Ustaz Rahmat, para santri sekalian, mengenal atau disampaikannya muqaddimah usul fikih. Nah, di antara kaidah yang mungkin kita akan pelajari dalam usul fikih itu adalah salah satu kaidahnya berdasarkan jumhur ulama usul fikih yang sebetulnya populer di antara kita atau di kalangan kita. Izin saya bacakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ada sebuah kaidah usul fikih yang berbunyi seperti ini. Ma, sesuatu perkara. Ma itu bisa kita artikan perkara atau sesuatu. La yatimmul wajib, yang mana tidak sempurna kewajiban perkara itu illa bihi, kecuali dengan mengerjakan perkara yang disebutkan.
Saya ulangi lagi, sesuatu perkara tidak sempurna kewajibannya kecuali dengan melaksanakan perkara tersebut, fahuwa wajib, maka menjadi wajib nilainya. Sebagaimana contoh, berwudu itu sesuatu yang di luar dari sholat. Wudu itu di luar dari sholat. Tapi kalau orang tidak melaksanakan wudu atau tidak mempunyai wudu, sholatnya tidak sah. Artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Wudu menjadi wajib manakala seseorang hendak melaksanakan sholat. Sama halnya dengan bahasa Arab. Ketika kita merasa perlu memahami Al-Quran, dan Al-Quran salah satunya bisa dipahami dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu menjadi wajib. Kira-kira begitu. Al-Quran, sekali lagi, tidak akan sempurna dipahami kecuali mengawalinya dengan bahasa Arab. Kira-kira seperti itu. Maka bahasa Arab di sini menjadi wajib. Jadi sebetulnya dari mana asal kata wajibnya bahasa Arab itu? Karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran yang berbahasa Arab, sekali lagi, karena mungkin di antara kita ada yang memilih alat berat, atau ada yang memutuskan untuk belajar bahasa Arab, mendalami, menggali keilmuan atau makna-makna dari Al-Quran, maka bahasa Arab itu menjadi wajib. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, belajar bahasa Arab itu salah satu kesimpulan yang disimpulkan oleh beberapa keterangan menjadi sangat wajib. Saya sampaikan yang pertama dari qaulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dimaktubkan dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim halaman 527 jilid 1. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menyampaikan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Sekali lagi, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Ta'allamu artinya pelajarilah, pahamilah, berilmulah al-arabiyyata bahasa Arab, fa innaha karena sesungguhnya bahasa Arab itu min dinikum bagian dari din kalian. Nah, jadi sekali lagi bahasa Arab itu bagian dari apa? Din kita semua. Oleh karena itu tidaklah lengkap, barangkali begitu ya, karena di sini ada min. Min itu sebagian. Tidaklah lengkap dinnya seseorang kecuali ia mempelajari bahasa Arab. Oleh karena itu, menurut akwal atau qaul Umar bin Khattab ini menjadi dasar bahasa Arab itu sangat wajib. Karena erat kaitannya dengan din kita semua. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yajibu ala kulli, ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah halaman 48. Sekali lagi, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, yajibu ala kulli muslimin. Yajibu itu asal katanya dari wajaba. Diubah menjadi fi'il mudhari menjadi yajibu. Yang bermakna fi'il mudhari itu yang akan dilakukan atau senantiasa dilakukan ke depan. Begitu. Maka di sini kata wajibnya itu akan terus ada begitu ya. Terus ada selama ada seorang muslim gitu. Muslim itu ada di dunia.
Yajibu ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan ayyata'allama, untuk mempelajari min lisanil Arab. Nah, di sini bahasa Arab itu diistilahkan dengan lisanul Arab atau lisannya orang Arab. Yang dimaksud ini adalah bahasa Arab itu sendiri. Ma yablugu juhdahu, gitu. Mempelajarinya itu dengan sekuat tenaga sampai kesungguhannya itu tersampaikan. Artinya sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Fi adai fardihi, dalam melaksanakan kewajiban mempelajarinya. Jadi Imam Syafi'i dalam keterangan yang kedua sangat mewajibkan. Bahkan beliau menambahkan harus seseorang muslim itu sampai mengeluarkan kesungguhannya atau menyampaikan kesungguhannya. Jadi tidak main-main, tidak asal-asal ketika mempelajari bahasa Arab. Itu yang kedua. Nah, rekan-rekan sekalian, yang ketiga ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim. Ini ada tipe ya, Siratal Mustaqim harusnya halaman 207. Beliau menyampaikan inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama atau din. Sekali lagi, nafsal lughatil arabiyyah kita artikan nafasnya atau mungkin din. Wa ma'rifatuha fardun wajibun, dan mempelajarinya, mengetahuinya, memahaminya fardun wajibun, sangat wajib. Jadi fardun itu fardu, wajib ya wajib gitu. Jadi kita artikan sangat-sangat wajib. Nah, rekan-rekan sekalian, dari tiga keterangan ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, kemudian Imam Syafi'i dan Syekhul Islam, kita bisa menarik kesimpulan. Jadi dari ketiga keterangan ini, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa belajar bahasa Arab itu sangat penting dan sangat wajib sekali. Baik, jadi sekali lagi, belajar bahasa Arab itu sangat wajib bagi kita semua, rekan-rekan sekalian. Kemudian selanjutnya, pada materi atau penjelasan berikutnya, ini yang perlu kita sama-sama simak, rekan-rekan sekalian. Ini yang sangat penting. Mudah-mudahan bisa dicatat oleh masing-masing dari kita, bahwa mempelajari bahasa Arab, sebelum kita mempelajari bahasa Arab yang luas, maka bahasa Arab itu sendiri memiliki 3 unsur. Ana ulangi lagi, bahasa Arab itu memiliki 3 unsur. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Arab, ketika kita berhadapan dengan teks bahasa Arab, baik yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maupun dalam hadis, dalam kitab-kitab berbahasa Arab lainnya, bahasa Arab memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama yang kita sebut sebagai al-aswad. Sekali lagi, al-aswad. Ada yang tahu barangkali al-aswad artinya apa? Al-aswad itu berasal dari kata sautun, artinya suara.
gitu ya. Jadi bahasa Arab itu unsur yang pertama adalah suara. Sekali lagi, unsur yang pertama adalah suara. Nah, makanya dalam mempelajari bahasa Arab, awal dasar kita mempelajari bahasa Arab adalah memperhalus pelafalan setiap huruf atau setiap lafaz. Kalau dalam Al-Quran ada istilahnya makhorijul huruf atau tahsinul huruf. Nah, sekali lagi unsur yang pertama itu apa? Al-aswad. Bagaimana kita menyebutkan alif, bunyi alif dengan bunyi ain harus berbeda. Kemudian bagaimana seseorang menyebutkan bunyi atau membunyikan suara ta dengan po, sin dengan sod, ba dengan mim, atau huruf-huruf yang agak sama begitu ya dalam pelafalannya. Jadi sekali lagi, belajar bahasa Arab itu tentunya kita memperhalus. Itu salah satu unsur atau salah satu tujuan berdasarkan unsurnya adalah mempelajari suara al-aswad. Oleh karena itu, al-aswad ini menjadi unsur yang dasar atau unsur yang pertama dalam bahasa Arab. Kemudian, rekan-rekan sekalian, yang kedua yaitu al-kalimatu. Al-kalimatu artinya kata, bukan kalimat. Sekali lagi, al-kalimatu itu artinya kata. Jadi awas, bahasa Arab itu kalau al-kalimatu artinya kata, bukan kalimat. Nah, unsur yang kedua yaitu kata. Setelah kita mempelajari aswad, mempelajari suara, maka yang kedua dari suara-suara alif, kemudian qaf, kemudian ra, kemudian hamzah digabungkan menjadi iqra. Terbentuklah sebuah kata. Maka unsur yang kedua yaitu adalah kata. Nah, makanya dalam tadarus Al-Quran biasanya ada yang menggunakan metode harfiah atau metode perkata begitu ya. Jadi dalam tadarus Al-Quran itu ada yang perkata iqra, kemudian bi, kemudian ismi dijelaskan, iqra bismi rabbi, ka-nya begitu ya. Kemudian kata-kata selanjutnya. Kenapa? Karena unsur yang kedua bahasa Arab itu adalah al-kalimah, kata. Atau yang mungkin sering kita dengar ya, ada kosakata atau mufrodat. Kosakata bahasa Arab, kosakata bahasa Inggris, kosakata bahasa yang lain. Jadi sekali lagi unsur bahasa Arab yang kedua yaitu al-kalimatu kata. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Tidak kalah penting. Yang ketiga adalah al-qawaid. Al-qawaid itu artinya kaidah. Nahu, sorof, kemudian balaghah, termasuk i'lal dan ibdalnya. Ini al-qawaid. Jadi unsur yang ketiga ini kalau bahasa kehidupannya itu adalah peraturannya atau aturan-aturan yang mengatur setiap kata. Kenapa dalam Al-Qur'an bismi dilafalkan dengan bismi, tidak bisma, tidak bismu begitu ya. Nah, itu ada kaidah yang menjaganya, kaidah yang memerintahkannya. Maka unsur yang ketiga sekali lagi, setelah kita mempelajari aswad dan al-kalimah, kita mempelajari juga kaidah. Nah, di mana kaidah itu adanya? Yaitu pada al-jumlah. Di bawahnya ada al-jumlah artinya kalimat. Atau dalam Al-Quran ada ayat. Gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Kenapa dibaca alhamdu? Akhirnya tidak alhamdi, tidak alhamda. Kemudian alhamdu ini jenisnya jenis apa?
oh ternyata dalam kalimat bahasa Arab ada jenis kata benda, kata kerja, kata bantu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan alhamdu sebagai kata benda di dalam Al-Qur'an? Sedangkan dalam kalimat yang lain ada pelafalan nahmadu. Nah, begitu ya. Itu ada perbedaannya dan ada makna di balik itu. Ada tujuan yang sangat-sangat mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata alhamdu ketimbang nahmadu. Nah, begitu ya. Nah, ini dibahasnya dalam unsur yang ketiga yaitu al-qawaid. Nah, rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, jadi bahasa Arab yang akan kita pelajari kacamatanya ada 3. Sekali lagi, kacamatanya ada 3. Yang pertama al-aswad, yang ketiga al-kalimah, yang kedua al-kalimah, dan yang ketiga al-qawaid. Jadi ketiga hal ini menjadi alat ukur atau kacamata barangkali ya kalau dalam melihat itu, sehingga bahasa Arab itu lebih tertata dan terarah. Setiap kita harus mempelajari pelafalan aswadnya. Jangan sampai alif tertukar dengan ain, kemudian sin bertukar dengan shin atau sod, begitu ya. Kemudian zo dengan zal, atau alif tadi dengan ain. Kemudian ada ghin, ada kaf dengan qaf. Bagaimana pelafalannya supaya benar? Nah, itu kita akan pelajari dalam bahasa Arab dasar. Kemudian ada al-kalimah dan al-qawaid. Nah, para santri, rekan-rekan yang Allah muliakan, dan pada slide berikutnya ada tampilan kitab yang akan kita gunakan. Untuk filenya belum Ana kirimkan ya, Bapak sekalian yang Allah muliakan. Insya Allah akan Ana kirimkan setelah ini untuk file kitabnya. Sedikit mengenalkan bahwa kitab yang akan kita gunakan sesuai yang sudah disepakati di Dewan Pengurus. Untuk kitab bahasa Arab yang kita akan gunakan adalah Durus Lughah Al-Arabiyah. Nama kitabnya Durus Al-Lughah Al-Arabiyah, artinya pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Di mana pelajaran-pelajaran bahasa Arab ini disusun oleh atau dikarang oleh Dr. Fauzan Abdurrahim. Beliau sudah wafat ya beberapa tahun kemarin. Baru-baru ini kalau tidak salah wafatnya. Kemudian jumlah jilid kitabnya ada 4. Dan yang akan kita pelajari di semester ini adalah jilid pertama. Sekali lagi, jilid berapa? Jilid pertama, insya Allah. Untuk materi secara keseluruhan meliputi kosakata, kalimat, dan kaidah bahasa Arab. Secara dasar. Sekali lagi, kosakata, kalimat, dan kaidah dasar. Untuk metode yang kita gunakan insya Allah rekan-rekan sekalian adalah al-qiraah, membaca, kemudian terjemah, dan yang ketiga adalah latihan. Jadi insya Allah rekan-rekan sekalian, ada Pak Arifin di sini, kemudian Pak Dani, Pak Heri, Pak Rifai, Pak Hadi, Pak Risto, dan Pak Yayan. Untuk saat ini mungkin kita belum ada interaksi begitu ya. Belum diminta untuk membaca, menterjemah, kemudian belum diminta untuk berlatih. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, khusus bagi yang hadir di Zoom, makanya untuk yang hadir di Zoom sebetulnya penuh dengan manfaat ya, insya Allah. Jadi manfaatnya akan double ketimbang mungkin teman-teman yang saat ini izin atau menyusul dengan rekaman. Tapi ala kulli halin setiap izin atau setiap absen begitu ya, mohon nanti dikomunikasikan dengan pengurus insya Allah. Sekali lagi metode yang digunakan ada qiraah, membaca, terjemah, dan latihan. Dan untuk yang terakhir tingkat kesulitannya yaitu untuk pemula. Jadi tingkat kesulitannya dasar sekali. Jadi untuk
rekan-rekan yang mungkin kita akan mulai dari dasar, begitu ya. Bagaimana kalau bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, begitu ya, atau mungkin ada yang pernah mempelajari bahasa Arab atau yang sudah bisa belajar bahasa Arab, gitu ya, atau mungkin bahasa Arabnya sudah di level tertentu, maka mohon izin rekan-rekan sekalian, kita akan mulai dari nol lagi, begitu ya. Bagi teman-teman yang sudah belajar, maka niatkan ini sebagai murojaah. Karena murojaah itu menurut Imam Syafi'i itu sangat penting untuk mempertebal pemahaman kita dalam memahami suatu ilmu. Maka Imam Syafi'i dalam pengulangan murojaahnya itu sampai hitungan 30 lebih, begitu ya. 30 lebih itu diulang sampai betul-betul paham. Tidak ada sama sekali kesalahan yang tertinggal atau catatan-catatan yang tertinggal. Jadi sekali lagi, bagi yang baru ini tentunya menjadi yang baru. Bagi yang sudah begitu ya, sudah mempelajari bahasa Arab, ini hitung-hitung sebagai murojaah, begitu ya. Alhamdulillah. Nah, tamma walhamdulillah, syukran jazilan ala husnil istimah. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, barangkali itu sebuah pengantar, begitu ya, sebuah pengantar bagaimana bahasa Arab yang nantinya akan kita pelajari, gitu ya. Jadi kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama, kosakata bahasa Arab. Bagaimana kita memperkaya kosakata bahasa Arab. Kemudian kita memahami juga kalimat bahasa Arab supaya ketika kita terjun menganalisa Al-Qur'an, menganalisa hadis, menganalisa kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab bahasa Arab, kita tidak terlalu kaget, gitu ya, karena kita sudah mengenal pola-pola kalimatnya. Kemudian yang ketiga tentunya ada kaidah dasar seperti tadi yang saya sebutkan. Kenapa alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu dibaca alhamdu, tidak alhamda alhamdi, gitu ya. Atau mungkin ada beberapa ayat yang bisa kita nanti jadikan contoh, begitu ya, terutama lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismi, kenapa i semua ya? Bismi, kemudian ujungnya Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, begitu ya. Sungguh enak didengar dan diterima oleh telinga manapun, telinga manusia manapun, begitu. Jadi i itu sebetulnya lambang dari keindahan. Bahasa Arab itu memang seperti itu. Ada yang kalau dalam syair itu ya, walaupun Al-Qur'an bukan syair, tapi dalam cabang ilmu bahasa Arab yang lainnya itu ada yang dinamakan dengan qafiyah, atau dalam syair itu kesesuaian, gitu ya. Kalau dalam bahasa Melayu itu ada, kalau sajak itu atau syair itu kan ada yang i semua, a semua, begitu ya, atau da semua. Nah, dalam bahasa Arab pun ada yang seperti itu, begitu. Artinya ada aturan-aturan yang lebih kompleks yang ketika kita mengaplikasikannya di dalam Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an lebih tinggi daripada itu. Sehingga syair yang waktu itu menjadi dambaan orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah bisa dikalahkan dengan Al-Qur'an yang menurut mereka yakini Al-Qur'an bukan bahasanya Muhammad bin Abdullah. Ini bukan bahasa manusia. Karena kalau bahasa manusia bisa diukur, kira-kira begitu. Bahasa manusia itu ada parameternya. Bahasa Arab manusia barangkali begitu. Tapi ini bahasa Arabnya bukan bahasa Arab manusia, ini entah siapa ini. Ini lebih agung. Oleh karena itu Al-Qur'an bisa mengalahkan, dalam artian Al-Qur'an sebagai mukjizat, melemahkan, mengalahkan apa yang mereka bangga-banggakan, agung-agungkan. Itu saja barangkali rekan-rekan sekalian. Sebelum sekali lagi terima kasih Pak Risto, Pak Arifin, Pak Heri, Pak Yayan, Pak Dani, Pak Rifai, Pak Nur Hadi. Insya Allah sebagai informasi terakhir, untuk di bulan Ramadan kelas kita
Mungkin jadwalnya belum disampaikan ya, tapi untuk jamnya kita akan sepakati di pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya, insya Allah. Tapi jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup. Jadi untuk pertanyaan kita tidak adakan untuk pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan coba buka sesi pertanyaan nanti di pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya insya Allah. Itu saja, barangkali izin saya cukupkan. Ada usulan dari Pak Rifai, ya, insya Allah bisa, insya Allah. Jadi kita coba sesuaikan ya. Sesuaikan nanti jamnya jam 16.15. Soal ini jadi masukan bagi pengurus insya Allah di sini. Alhamdulillah, sekali lagi Pak Nur Hadi, Pak Dani, Pak Yayan, Pak Heri, Pak Arifin, Pak Risto, izin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Selamat selamat datang dan mari sama-sama kita belajar bahasa Arab, juga materi perkuliahan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah sekali lagi rahmat dan ridho Allah turun kepada kita semua. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Syukran jazilan, ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.